Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Ilahi yang Maha Ghafur. Atas iradahnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan, yang dimana kita pada siang harinya melaksanakan saum, pada malam harinya kita melaksanakan tarawih. Mudah-mudahan dari saum yang kita laksanakan, dari tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan yang kita laksanakan, insyaallah mudah-mudahan menjadi satu amalan salihan, mudah-mudahan menjadi satu pengampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, jamaah istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang berbunyi salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dengan menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap perkataan, tidak setiap apa yang dilontarkan dalam lisannya itu berbuah kebaikan. Kenapa? Karena ada juga yang ketika diucapkan akan menimbulkan kemudaratan di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, dari lisan kita hendaknya kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan. Maka di dalam satu hadis yang lain disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw litasmut. Siapa saja di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman terhadap Allah dan Rasul-Nya, yang beriman terhadap hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Atau kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diam. Dua pilihan agar kita bisa menjadi seorang insan yang bisa menjaga lisan kita. Pertama, berkata yang baik. Yang kedua, diam. Dari yang pertama, berkata yang baik tentu akan membuahkan sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu amal soleh, amal kebaikan. Apalagi kalau misalnya berkata yang baik ini menular kepada yang lain sehingga menjadi bertambah pahalanya. Kemudian yang kedua, berdiam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Lalu kenapa diam? Karena bukan dalam arti orang yang diam itu adalah orang yang tidak bisa berkata apapun, tidak. Tapi orang yang diam itu insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena orang yang diam itu diam dari berkata sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena orang yang menahan dirinya dari ucapan-ucapan yang buruk, itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dikuatkan dalam keterangan yang lain, ada seorang yang berniat buruk, tetapi dia tidak mengeluarkan keburukannya itu, dia tidak mengeluarkan baik dalam bentuk sikap atau tidak mengeluarkan niat buruk itu dalam sisi ucapannya, maka Allah akan memberikan ganjaran pahalanya. Karena tidak jadi, karena menahan dirinya untuk berkata yang buruk. Yang dalam arti diam. Maka diam itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan diam, yang dimana diam itu tidak tahu apa yang mesti ia katakan. Para pemirsa yang berbahagia, jamaah istiqomah,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan diwajibkan untuk melaksanakan saum. Kita pahami orang yang saum itu ialah menahan diri dari makan, minum, serta bercampur antara suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang yang saum itu menjaga, membentengi dirinya, badaniahnya, physically, menahan dari laparnya, menahan dari hausnya, menahan pula dari hawa nafsu, dari berhubungan antara suami istri. Namun di sisi yang lain, ternyata banyak orang yang melaksanakan saum juga, tetapi tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Apakah saumnya itu dia laksanakan setengah hari? Bukan. Tapi dia saum, dari ucapannya dia tidak jaga. Kenapa? Karena ada suatu keterangan bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur, ucapan bohong, saksi palsu, ghibah dan lain sebagainya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka bagi Allah, Allah tidak berkebutuhan dari ibadah saum yang ia laksanakan. Sekalipun dia meninggalkan makan, sekalipun dia meninggalkan minum, tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita paham yang namanya manusia itu tidak bisa mengetahui nilai pahala dari suatu amal soleh. Oleh karena itu, bagi amal soleh ibadah saum itu, Allah lah yang sendiri akan memberikan nilainya. Maka tergantung hambanya. Bagi hambanya yang betul-betul melaksanakan saum, dua syarat, yakni imanan wahtisaban. Dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga penuh pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau dia betul-betul melaksanakan saum, bukan hanya menjaga makan minum dan juga nafsu semata, tetapi dia jaga juga sikap dan ucapannya, insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan menjadi pengampunan dosa bagi yang telah lalu. Maka ini kita perhatikan bagaimana nilai suatu kualitas orang yang melaksanakan saum itu adalah salah satunya bihifdzil lisan, dengan menjaga lisan. Maka menjaga lisan ini adalah salah satu jalan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, salah satu jalan mendapatkan nilai yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga lisan. Tadi disebutkan qaula zur, man lam yada qaula zur, siapa saja yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur. Lalu apa yang dimaksud ucapan zur itu, qaula zur itu? Maka di sini diterangkan ada beberapa macam. Qaula zur berupa saksi palsu. Artinya dia menipu. Atau qaula zur itu merupakan kedustaan. Dia berbuat dusta, apa yang dia ucapkan tidak senyatanya dengan demikian. Kemudian bisa jadi orang yang qaula zur itu adalah orang yang ghibah. Apa itu ghibah? Engkau membicarakan tentang kejelekan orang lain, sedangkan orang lain tidak senang engkau berbicara demikian. Sekalipun itu betul ada pada orang itu, maka itu adalah ghibah. Bisa jadi ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, ucapan yang keji, mencaci dan lain sebagainya. Bahkan qaula zur itu adalah namimah. Namimah itu apa? Mengadu domba. Membuat orang lain menjadi bermusuhan,
disebabkan ada namimah, atau bahkan qadzaf, menuduh orang berdosa atau menuduh orang berzina. Maka inilah qaulaz zur. Kalau misalnya dia tidak meninggalkan ucapan zur, bahkan dalam satu hadis wa amila bihi, mengerjakan suatu pekerjaan zalim atau mengerjakan suatu al-jahlu, kebodohan, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala tidak berkebutuhan dia melaksanakan saum, sekalipun dia meninggalkan makan, sekalipun dia meninggalkan minum. Maka sebaik-baiknya kita adalah orang yang bihifdzil lisan. Sekalipun dalam keadaan saum, lisan tetap terjaga. Maka ini bagi orang yang tetap melaksanakan saum kemudian sikapnya menjadi lebih baik lagi, bahkan ucapan tutur katanya terjaga dengan baik, insya Allah ia akan mendapatkan di sisi Allah, yakni ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terlebih lagi dari itu, bahwa orang yang menjaga itu adalah orang yang insya Allah mudah-mudahan nanti di luar bulan Ramadan dia akan mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadi seorang yang bertakwa. Kenapa? Karena terbiasa, terdidik dirinya, sikapnya, ucapannya semenjak dalam ibadah saum dan Ramadan. Insya Allah di luar bulan Ramadan dia akan terbiasa dalam hal yang baik, terbiasa untuk menjaga sikapnya yang baik. Kenapa? Karena pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala manusia tidak akan mengetahuinya. Baik, setiap ucapan sedikit sekecil apapun Allah Maha mengetahuinya. Ya, dan ini merupakan suatu anjuran bagi kita semuanya agar tetap bihifdzil lisan. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Para pemirsa yang berbahagia, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadilah diri kita seorang yang mukmin, yang bisa menjaga lisan kita. Kenapa? Karena seorang mukmin itu ucapannya adalah suatu kebaikan. Karena ucapannya itu adalah hikmah. Diamnya seorang mukmin itu adalah tafakur, dan amalnya seorang mukmin itu adalah kebaikan. Siapa saja yang mengerjakan hal itu, maka ia terus-menerus dalam ibadah. Maka sebaiknya kita adalah mengisi ibadah kita dalam setiap waktu kita, sehingga kita disebut hayatuna kulluha ibadah. Seluruh hidup kami, setiap detiknya, setiap langkahnya, setiap singkapnya, setiap ucapnya adalah ibadah. Baik pemirsa, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi penyegar iman bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dari saum yang kita laksanakan menjadi suatu amalan solihan, amalan mutaqabbalan, betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.